Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abska sebagai host di acara Bincang-Bincang Siswa Berprestasi. Nah, pada saat ini saya sedang bersama dua teman saya yang berasal dari SMA Sains Al-Quran Wahid Hasyim Yogyakarta. Nah, sebelum itu kita coba perkenalin dulu nih, biar kita saling mengenal. Oke, perkenalkan, nama saya Nafi Hakim Wafa, saya dari kelas 10 SMA Sains Al-Quran. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Konta Damaltrik Ahli dari kelas 10 SMA Sains Al-Quran. Saya berasal dari Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, baik. Jadi mereka ini merupakan peserta undangan dalam sebuah event yang diselenggarakan oleh Kemenpora Senayan Jakarta pada bulan Juni tahun 2025 ini nih. Benar bukan? Benar, kemarin kami berkesempatan untuk mengikuti FPO Conference yang diselenggarakan di Kemenpora pada tanggal 14 Juni tepatnya pada 2025 ini. Nah, dua orang ini juga merupakan perwakilan peserta dari SMA Sains Al-Quran Wahid Hasyim setelah dinyatakan lolos dari seleksi yang diadakan oleh Kemenpora yang layak untuk menjadi peserta event tersebut. Kebetulan juga nih, di Yogyakarta satu-satunya SMA yang diundang hanya SMA Sains Al-Quran Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Kemudian ada dari beberapa perguruan tinggi termasuk Universitas Gadjah Mada yang dipanggil untuk mengikuti atau menghadiri event yang diselenggarakan oleh Kemenpora tersebut. Nah, supaya lebih jelas nih terkait event yang diikuti oleh kedua siswa ini dan tujuan dari event ini sendiri sebenarnya apa sih? Jadi mari kita langsung tanyakan kepada teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian bisa coba jelaskan nggak sih kegiatan yang diselenggarakan Kemenpora kemarin yang kalian ikuti itu tuh namanya apa dan tujuannya tuh seperti apa sih? Kalau boleh diceritakan. Jadi kemarin kami mengikuti event bernama FPO Conference, itu forum pelajar terbaik dari seluruh Indonesia. Kok bisa terbaik dari terbaik? Karena itu limited, hanya 100 pelajar yang bisa di seluruh Indonesia. Lalu kami di sana itu diajari menentukan passion yang tepat bagi diri kita, lalu diajari berkarakter yang baik dan kuat, lalu di training membuat CV untuk apply beasiswa dan exchange. Lalu ada forum group discussion juga, FGD, itu kita berbagi pengalaman, saling tukar step by step untuk mengambil beasiswa dan PTN-PTN terbaik yang ada di Indonesia. Wah, menarik ya ternyata. Jadi kira-kira tujuan yang diadakan event ini tuh yang diselenggarakan oleh Kemenpora itu apa aja sih? Jadi tujuan FPO Conference ini adalah mencetak generasi yang memiliki passion berkualitas, karakter yang baik, cerdas, dan menginspirasi. Cerdas itu nggak cukup, sebenarnya cerdas itu nggak cukup. Kita harus juga menginspirasi di lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Kita review sejenak. Tadi sempat disebutkan kalau peserta di event ini tidak semua siswa yang bisa mengikuti, tapi hanya sekolah-sekolah yang dipandang sebagai sekolah unggulan. Jadi apakah kemarin untuk mengikuti proses melalui jalur undangan ini tuh dari Kemenpora atau ada by stepnya seperti apa? Mungkin ada seleksi yang harus diikuti untuk menjadi peserta dari event ini. Mungkin bisa sekalian diceritakan kepada teman-temannya. Jadi kemarin kami mendapatkan informasi dari media sosial. Kemudian kami meminta invitation letter kepada pihak FPU. Setelah itu, sesuai dengan ketentuan dari pihak FPU, kami mengerjakan beberapa tes. Yang pertama ada tes psikologi, dan yang kedua adalah tes Zoom meeting. Itu memastikan dan menguji apakah kita layak atau tidak untuk mengikuti event ini. Wah, hebat. Berarti teman-teman sekalian ini tuh merupakan siswa pilihan ya, sehingga bisa mengikuti event yang diselenggarakan oleh Kemenpora ini. Nah, saya juga mau tanya nih, dari sekolah-sekolah yang ada di Jogja ini, apakah ada sekolah lain yang diundang selain SMA Sains Al-Quran Wahid Hasyim atau cuma SMA Sains Al-Quran aja nih? Jadi selama kita memperluas relasi di sana, kami tidak menemukan SMA lain yang dari Jogja yang mengikuti event ini. Tetapi dari jenjang mahasiswa kami menemukan ada salah satu perwakilan dari Jogja, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tidak hanya Universitas Gadjah Mada, kami juga menemukan teman-teman baru yang berasal dari Presiden University,
UNES, UI, dan juga ITB. Berarti memang benar ya, ternyata SMA Sains Al-Quran ini tuh diakui sebagai salah satu sekolah unggulan di Yogyakarta. Selain sekolahnya yang unggul, pasti teman-teman ini juga termasuk siswa-siswa yang berprestasi dong, sampai bisa diundang ke event yang diselenggarakan Kemenpora ini. Nah, mungkin bisa di-share nih ke kita dan teman-teman sekalian yang sedang menonton, apa saja nih yang sudah pernah diraih oleh teman-teman sekalian di sekolah ini. Jadi sebelum saya mengikuti acara FPU ini, saya itu pernah mengikuti student exchange di Singapura dan Malaysia. Di sana saya visit ke NUS, ke IAIUM, dan ke UM. Pada saat di IAIUM, saya itu mengaplikasikan proyek berfokus SDGs. Nah, di sana itu saya membicarakan tentang SDGs yang dibutuhkan di Indonesia, terutama di Indonesia lebih tepatnya. Lalu saat balik ke Indonesia, saya membawa 3 sertifikat, yaitu Best Project kedua, dan Best Team, dan Best Favorite Team gitu. Dan saya kemarin berkesempatan mengikuti lomba karya ilmiah pada tahun 2023 di bulan Desember, yaitu adalah kompetisi Aito Aspo di Surabaya. Wah, amazing. Setelah mendengar berbagai prestasi ini, jadi makin yakin nih kalau SMA Sains Al-Quran memang gudangnya siswa-siswi berprestasi. Berarti untuk teman-teman yang sedang nonton, SMA Sains Al-Quran tuh menjuarai Olimpiade, melakukan riset inovasi, ikut serta dalam pertukaran pelajar atau student exchange, dan menjadi duta. Itu tuh sudah menjadi suatu hal yang wajar di sini. Nah, kalau penasaran banget, dukungan apa sih yang membuat hal ini jadi biasa saja di sekolah kita ini? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Jadi di SMA Sains Al-Quran ini, para siswa yang ingin berprestasi atau mengikuti event-event seperti itu sangat didukung dan difasilitasi. Jadi di sekolah kami melakukan hal luar biasa, itu sudah jadi hal biasa sesuai dengan slogan kami, Be Extraordinary is Ordinary. Hal luar biasa itu sudah jadi biasa, begitu. Wah, keren. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di SMA Sains Al-Quran, siswa-siswinya itu mendapatkan dukungan, fasilitas yang memadai dari sekolah ketika mereka ingin dan aktif mengikuti berbagai kompetisi maupun student exchange. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran yang paling berharga. Pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Semakin awal kamu memulai pelajaran tersebut, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Mungkin sekian, terima kasih untuk berbagi pengalamannya kepada teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.